Sekali kamu bilang suka, sekali kamu bilang cinta, itu akan terus demikian. Makanya kasus putus kita bikin kacau. Kasus-kasus yang melanggar janji itu bisa kacau. Halo teman-teman, saya Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang di channel saya di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan akan membuat teman-teman auto ngerti. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang pengertian komunikasi. Oh sebentar, ini video saya buat bukan untuk orang-orang yang belajar ilmu komunikasi saja, tapi juga buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama individu itu hidup, dia akan terus memberikan pesan dan juga terus akan menerima pesan. Oke, kita masuk ke definisi komunikasi menurut salah satu ahli yang paling legend di ilmu komunikasi di seluruh dunia, yakni Harold Lasswell. Nah, Harold Lasswell mengungkapkan bahwa communication is who say what, in which channel, to whom, in what effect. Definisi yang sangat umum ini adalah definisi yang paling sederhana tentang ilmu komunikasi itu sendiri, di mana komunikasi itu melibatkan komunikator, pesan, penerima pesan, media, dan efek. Kita bicara satu-satu dulu. Yang pertama adalah komunikator atau pemberi pesan. Pesan itu tidak mungkin terlontar dari nobody. Pasti ada siapa yang menciptakan pesan tersebut dan memberikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Nah, yang kedua, pesan itu sendiri. Pesan adalah salah satu aspek yang penting dalam komunikasi, karena tidak mungkin adanya komunikasi kalau tidak ada pesan. Tujuan dari pesan itu boleh jadi untuk hanya memberikan informasi, atau yang sekarang sedang ngetren yaitu memberikan influence atau pengaruh. Sekarang kita bicara lagi tentang penerima pesan. Siapa penerima pesan itu? Akan berbeda ketika kita bicara dengan balita, remaja, orang dewasa, atau dengan orang tua. Tentunya ada strategi tersendiri. Kemudian sekarang kita bicara tentang media. Media yang digunakan dalam komunikasi. Media yang tepat tentu saja akan membuat pesan tersebut tepat sasaran, sesuai dengan apa yang diharapkan si pemberi pesannya. Dan yang terakhir adalah efek. Efek atau tujuan dari pesan itu ingin seperti apa. Namun hati-hati, efek yang terjadi boleh jadi sesuai dengan harapan pemberi pesan atau sama sekali bertolak belakang dengan tujuan dari pesan itu sendiri. Misalnya, tadinya pesan itu maunya tujuannya untuk menghibur, tapi gara-gara ada hal-hal yang berkaitan dengan ras, suku, agama, malah jadi membuat suku lain tersinggung dan lain sebagainya. Satu hal yang kita highlight dalam komunikasi adalah komunikasi itu irreversible. Apa itu irreversible? Tidak bisa ditarik lagi. Sekali kamu bilang suka, sekali kamu bilang cinta, itu akan terus demikian. Makanya kasus putus bisa bikin kacau. Kasus-kasus yang melanggar janji itu bisa kacau. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pesan atau yang diucapkan itu tidak bisa ditarik lagi. Sekarang kita bicara komunikasi itu dipengaruhi oleh siapa, di mana, kapan, mengapa. Nah, sekarang kalau kita bicara siapa yang memberikan pesan dengan kredibilitas tertentu akan membuat pesan itu sampai dan tepat sasaran. Kalau bicara kredibilitas, mungkin teman-teman udah tahu kredibilitas itu apa. Nah, sekarang ketika saya bukan dokter, suruh teman-teman yang sakit itu makan paracetamol kalau misalnya flu, akan berbeda ketika seorang dokter yang menyuruh teman-teman minum paracetamol. Itu artinya kredibilitasnya. Nah, kemudian kita bicara kapan? Waktu. Waktu dalam komunikasi itu sangat penting kita tentukan. Ketika kita, zaman dulu nih saya, kalau mau minta uang sama orang tua, itu saya lihat-lihat waktu dulu. Saya nggak mungkin pagi-pagi baru mau berangkat kantor orang tua saya mau ke sekolah, terus saya minta uang. Saya pasti cari strategi nih, waktu yang tepat, gimana caranya supaya saya bisa minta uang sama orang tua saya. Kemudian tempat. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih tempat itu penting dalam komunikasi? Iya, penting. Karena tempat yang pas akan membuat pesan itu juga sampai dengan tepat. Tempat melamar. Kalau misalnya teman-teman, nggak tahu ya kalau generasi saya, itu kalau nonton film, orang lamaran itu
Tempatnya itu restoran gitu, candlelight dinner, dan biasanya sih it works. Kemudian yang terakhir, mengapa ya? Apa tujuan orang itu berkomunikasi? Tujuannya mau apa? Mau sharing kah? Mau menghibur kah? Contohnya, kalau teman-teman tahu para stand-up comedian, saya yakin mereka itu tujuan utamanya adalah menghibur. Walaupun dalam pesan-pesannya ada campaign tentang lingkungan, ada campaign tentang cinta tanah air, dan lain sebagainya. Komunikasi juga bisa disebut sebagai sebuah aksi, action, yang bisa dikatakan satu arah, dua arah, maupun transaksional. Nah, yang satu arah ini seperti yang sedang saya lakukan pada teman-teman, di mana saya menyampaikan pesan dan teman-teman mendengarnya dengan feedback yang delay. Artinya teman-teman hanya bisa memberikan feedback dengan komen di bawah. Dan saya akan membacanya entah kapan, baik cepat atau lambat. Dan saya juga akan membalasnya entah kapan, cepat atau lambat. Artinya respon saya itu delay. Nah, sedangkan komunikasi dua arah, yakni komunikasi secara langsung. Atau kalau teman-teman bilang, itu tech talk. Zaman sekarang anak-anak sebutnya tech talk. Nah, mungkin komunikasi dua arah ini agak mirip dengan komunikasi transaksional. Namun bedanya, komunikasi transaksional di sini adalah ketika kita berkomunikasi, kita melihat serangkaian pesan baik verbal maupun non-verbal yang ada dalam lawan bicara kita. Nah, ngomong-ngomong tentang verbal non-verbal, ini sangat menarik. Seperti yang sekarang saya lakukan, ini komunikasi verbal atau non-verbal menurut teman-teman? Oke, ini keduanya. Kenapa? Karena ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman, saya menggunakan kata-kata, saya menggunakan intonasi, dan saya menggunakan gestur. Dan juga segala atribut yang nempel di saya, itu adalah sebuah pesan. Nah, nanti lebih jelasnya lagi saya akan bahas di video yang lainnya. Teman-teman, jadi secara garis besar, komunikasi adalah to make everything in common. Jadi ketika kita sudah bisa menyampaikan pesan dan lawan bicara kita paham apa yang kita sampaikan, itulah komunikasi. Tapi bukan berarti tidak sampai itu bukan komunikasi. Nah, itu komunikasi yang tidak berhasil, yakni misunderstanding. Udah pada ngerti kan? Nah, kalau teman-teman penasaran tentang segala hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, teman-teman bisa komen di bawah ini. Dan saya harap video ini bisa membuat teman-teman lebih tahu, lebih paham tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi, which is auto ngerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ini video. Semoga kita bisa menularkan virus kebaikan kepada banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye. Gus dahar sih anjing. Nah, itu tuh artinya dia tuh udah deket banget. Itu menunjukkan intimacy antara satu individu dengan individu yang lain. Oke, halo teman-teman, saya Rati Afandi, dosen ilmu komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu dan lebih paham segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi dengan cara yang menyenangkan dan tentunya bikin teman-teman semua auto ngerti. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa video yang saya buat ini bukan hanya untuk orang-orang yang hanya mendalami ilmu komunikasi saja, tapi juga untuk seluruh umat manusia di jagat raya ini. Karena selama manusia bernafas, selama individu itu hidup, dia pasti akan berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Nah, ini yang menarik. Komunikasi itu terbagi menjadi verbal dan non-verbal. Verbal yang diucapkan, non-verbal yang tidak diucapkan. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu. Komunikasi verbal, misalnya teman-teman ngobrol secara langsung, maupun melalui chatting, melalui surat. Kalau zaman dulu ya, masih surat-suratan. Sekarang udah agak canggih, pakai email. Nah, itu masuk dalam komunikasi verbal. Tidak terlalu jelimet. Yang menjadi masalah hanyalah perbedaan bahasa saja. Yang menjadi masalah hanyalah perbedaan persepsi saja mengenai satu kata yang boleh jadi dimaknai berbeda antara satu kultur dengan kultur yang lain. Nah, kemudian yang kedua itu komunikasi nonverbal. Ini adalah komunikasi yang hampir seluruh dunia bilang komunikasi yang jelimet karena dipengaruhi oleh reference dan experience. Bukan hanya reference dan experience individu yang sedang bicara atau yang sedang memberikan pesan, tapi reference dan experience orang yang menerima pesan. Karena gini, non-verbal communication itu contohnya saja simbol, gerak tangan, sentuhan, gestur, vokalik, dan kronemik. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang paling umum saja dalam komunikasi non-verbal itu adalah simbol. Berapa bulan ke belakang, saya agak takut ketika foto dengan simbol-simbol tertentu. Misalnya, saya mengacungkan
angka 1, angka 2. Ya, karena beberapa bulan ke belakang itu ada family war, ada friend war antara kubu A dan kubu B yang pada akhirnya membuat kita menjadi takut untuk mengekspresikan ekspresi kita ketika berfoto. Nah, karena apa? Referensi kita sebagai orang Indonesia, angka ini adalah mendukung kubu salah satu. Angka ini juga demikian, dan tidak semua orang memiliki referensi dan experience yang sama dalam rangka mendukung capres ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sentuhan. Sentuhan juga adalah komunikasi nonverbal. Mungkin teman-teman bingung, sentuhan itu pikirannya tuh sentuhan gitu ya. Jangan salah, sentuhan itu yang begini, ada yang begini, maknanya beda-beda, ya enggak? Nah, kalau misalnya kita menyentuh dengan cara halus, itu pesan yang disampaikan tentu saja ya sejalan lah. Beda halnya ketika kita menyentuh sesuatu dengan cara agak kenceng. It's going to be different maknanya. Ya, kemudian sentuhan juga bukan hanya tangan saja loh. Pundak berdesakan, itu juga sentuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, rambut yang terkibas ya, itu juga sentuhan. Dan itu memiliki makna tersendiri. Nah, kemudian juga vokalik. Intonasi kita bicara, menyentak, tinggi, rendah, nada bicara kita akan menentukan pesan yang disampaikan seperti apa. By the way, tentang simbol. Simbol itu sangat menarik kita bahas, tapi nanti mungkin di video selanjutnya karena berkaitan dengan persepsi cantik, ganteng, sukses, dan bokeh. Semua nyambung. Masih bicara tentang komunikasi nonverbal. Tadi saya menyebut warna. Nah, warna juga memiliki persepsi yang berbeda, memiliki makna yang berbeda antara kultur satu dengan kultur lainnya. Bayangkan ketika saya masuk ke dalam sebuah komunitas pendukung partai kuning dengan baju oranye, tentu saja akan dipandang berbeda. Sama halnya ketika saya pendukung, maaf saya sebut saja Liverpool atau Manchester United, kita masuk ke komunitas tersebut sama-sama merah, tapi logo yang nempel tanpa kita menyebut kita pendukung apa, pada akhirnya membuat orang-orang memandang, oh ini pendukung ini, oh ini pendukung itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah chronomic atau waktu. Di video sebelumnya saya bicara bahwa ketika kita mau melamar seseorang atau ketika kita ingin meminta uang kepada orang tua di zaman saya waktu sekolah dulu, saya akan memperhatikan waktu. Karena benar, waktu itu adalah wahana yang tepat. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, contohnya saja ketika kita ingin melakukan event-event tertentu, kita akan mencari tempat yang pas. Mungkin teman-teman pernah ngalamin, aduh ini ngomong di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Pada akhirnya pesan yang disampaikan sebenarnya benar, tapi karena waktunya salah dan tempatnya juga salah, pada akhirnya pesan yang disampaikan menjadi salah total. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sekarang saya mau kasih contoh tentang komunikasi verbal. Tapi teman-teman jangan salah, komunikasi verbal juga bisa salah-salah arti loh. Karena apa? Karena tiap-tiap individu itu memiliki referensi dan experience yang berbeda-beda. Contohnya, satu kata yang dimaknai berbeda dalam kultur yang berbeda. Kalau di Sunda ini kasar banget nih kalau diucapin di mana aja. Bujur. Nah, di Batak Karo itu tuh artinya terima kasih. So, teman-teman yang dari Batak, kalau lagi di Tanah Sunda, don't ever say bujur di tengah-tengah kerumunan orang, karena kamu akan menjadi sangat viral pada saat yang bersamaan. Nah, tapi kalau di Sunda itu, waduh, udah deh, nggak usah dibahas. Teman-teman yang orang Sunda kayaknya tahu deh, karena saya juga orang Sunda. Nah, contoh kedua yakni kata anjing. Kalau teman-teman lihat di mana saja, orang-orang Sunda itu suka ngobrol, maaf ya ini agak kasar, geus dahar sih anjing. Nah itu tuh artinya dia tuh udah deket banget. Itu menunjukkan intimacy antara satu individu dengan individu yang lain. Nah akan berbeda ketika mereka menyebutkan anjing terhadap orang yang tidak terlalu dekat. Nah itu boleh jadi marah, kurang lebih kayak gitu. Kesimpulannya, komunikasi verbal adalah segala sesuatu yang diucapkan atau ditulis. Ya. Nah, sedangkan kalau komunikasi nonverbal, segala sesuatu pesan yang disampaikan terlihat dan terasa oleh panca indera. Kurang lebih kayak gitu. Udah ngerti kan? Nah, teman-teman, kalau ada yang pengen ditanyakan atau tingkat kepenasaran teman-teman semua tinggi, silahkan ketik pertanyaan teman-teman di box di bawah ini, di kolom komen ya, jangan lupa.
Nah, semoga video ini bisa memberikan pengetahuan lebih, membuat teman-teman lebih tahu, lebih paham, dan tentunya auto ngerti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Marilah kita sebarkan virus kebaikan ini ke seluruh dunia. See you, bye-bye! Sebuah pusat perbelanjaan, niatnya jujur hanya untuk lihat-lihat saja. Tapi ketika teman-teman melihat sebuah banner merah, gede, ya, dengan tulisan 85%, what are you going to do? Taruhan deh sama saya, nggak mungkin teman-teman nggak nengok. Halo teman-teman, saya Rati Afandi, dosen ilmu komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang lagi di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi dengan cara yang tentunya menyenangkan dan pastinya akan membuat teman-teman menjadi auto ngerti. Video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk orang-orang yang sedang belajar ilmu komunikasi saja loh, tapi juga untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Karena selama kita hidup dan bernafas, tentu saja kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya komunikasi. Di video sebelumnya, kita sudah membahas yang namanya fungsi komunikasi sebagai fungsi sosial, fungsi ritual, dan fungsi ekspresif. Ini adalah fungsi yang terakhir, yaitu sebagai instrumen. Apa itu instrumen? Komunikasi sebagai instrumen. Teman-teman jangan pernah terjebak dengan kata-kata instrumen adalah sebuah alat berbentuk kotak, bulat, segitiga, apa generator, segala macam. Bukan seperti itu. Namun dalam hal ini, komunikasi itulah yang menjadi sebuah alat untuk merubah persepsi, merubah sikap, bahkan sampai merubah tindakan individu yang menerima pesan itu sendiri. Agak bingung nggak sih? Langsung aja saya kasih contohnya ya. Misalnya ketika teman-teman berencana untuk window shopping ke sebuah pusat perbelanjaan, niatnya jujur hanya untuk lihat-lihat saja. Tapi ketika teman-teman melihat sebuah banner merah, gede, ya, dengan tulisan 85%, what are you going to do? Taruhan deh sama saya, nggak mungkin teman-teman nggak nengok. At least kalian nengok, kemudian merubah persepsi. Oh, yang harganya segini jadi segini, yang harganya segitu jadi segini. Dan kalian langsung ngebayangin, oh, nggak kalian mungkin saya, tapi saya rasa pasti sama deh semuanya kayak gitu. Akhirnya kalian masuk ke dalam tenan tersebut. Kemudian mencari di mana sih angka 85% itu. Sampai ketemu di satu pajangan, betul 85%. Asalnya teman-teman tuh nggak butuh baju itu, nggak terlalu suka. Cuman karena lagi diskon, apalagi kalau emang suka dan ngincer dari dulu, it's going to change your mind and change your act. Dan langsung beli aja. Contoh lainnya misalnya, oh iya, beberapa bulan ke belakang kita ramai sekali dengan isu Pilpres di Indonesia. Semua juru kampanye itu tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memberikan segala sisi positif dari calonnya dan merubah sikap para pendengar untuk yang pada akhirnya memilih calon yang dia tawarkan. Kemudian contoh lainnya, sales promotion boy, sales promotion girl yang pada ganteng dan cantik-cantik itu bisa merubah persepsi teman-teman yang asalnya tidak pengen beli mobil. Mobil kan mahal ya, tapi ketika ditawarkan oleh mereka yang tampilannya wow, kemudian dengan diskon tambahan 1, 2, 3, 4 sampai banyak, sebenarnya kalian cuma punya kocek untuk DP saja, tapi pada akhirnya kalian berubah, beli, lebih berani untuk mengambil resiko cicilan dan lain sebagainya. Contoh lainnya yakni body shaming. Ada nggak di antara teman-teman yang pernah ngalamin body shaming? Kalau saya sih pernah, bukan pernah, kayak sering deh, karena saya ini termasuk yang bongsor waktu SD tuh, pertumbuhan saya lebih cepat daripada teman-teman lainnya, sampai dibilang apa, raksasa lah, apalah dan lain sebagainya. Sama halnya seperti yang terjadi sama adik ipar saya, dari kecil itu dia diledekin, gembrot, gentong, pampam, dan lain sebagainya sama kakak-kakaknya. Tapi body shaming juga jangan salah, bukan hanya menyebabkan orang menjadi pengen bunuh diri, mengakhiri hidupnya, dan lain sebagainya, tapi bisa juga berdampak positif ketika individu tersebut yang mengalami body shaming melihat ejekan-ejekan itu sebagai motivasi yang pada akhirnya membuat dia berubah menjadi lebih baik. Yang asalnya mekar jadi lebih langsing, oh karena nggak mau diejek dan lain sebagainya. Nah, itu contoh di mana hal-hal yang terjadi bukan
dengan orang-orang yang memiliki keterikatan emosional dengan kita. Komunikasi instrumental juga terjadi ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang sekeliling kita. Yang tadi mungkin di video sebelumnya saya bilang significant others. For example, your parents, or your sister, your brother. Ketika orang tua saya bilang sama saya, "Tih, kamar kamu berantakan banget sih." Itu beliau tidak ada kalimat tidak ada kalimat suruhan di situ. Adanya kalimat statement, itu bukan suruhan. Tapi di situ merupakan kode keras di mana saya akhirnya mempersepsi bahwa saya tidak boleh berantakan dan saya harus merapikan kamar saya sendiri. Yang pada akhirnya membuat lagu yang bangun tidurku terus mandi itu enggak, tapi saya bangun tidurku terus beres-beres, barulah mandi. Dan itu terbawa sampai sekarang. Contoh lainnya itu sahabat. Misalnya sahabat kita ini pernah ngomentarin kita, "Ih, kamu tuh ngaret banget sih tiap janjian jam berapa, datang jam berapa." Nah, pada akhirnya kita mempersepsi bahwa, oh, kalau mau ketemu sama salah satu sahabat kita yang ini, kita nggak boleh ngaret. Dan akhirnya kita bertindak men-spare waktu untuk perjalanan, untuk dandan, apalagi mungkin teman-teman yang ngalisnya lama ya, jadi spare waktu sekian menit atau bahkan sekian jam sebelum jam yang ditentukan. Nah, kemudian contoh selanjutnya misalnya pacar bisa dikatakan sebagai orang terdekat kita. Ketika pacar kita kesal, kita tuh nggak ngabarin seharian karena terlalu asik sama teman-teman kita, terus dia marah-marah, yang pada akhirnya merubah persepsi kita. Oh, berarti ketika sama pacar, itu saya harus sering ngabarin. Mungkin jangan 5 menit sekali juga ya, pegel, kesal juga ngelihat message yang datang lagi. Pokoknya, poinnya, fungsi komunikasi sebagai komunikasi instrumental adalah penyampaian pesan untuk merubah persepsi, sikap, sampai tindakan si penerima pesan. Nah, komunikasi instrumental ini bisa banget dihubungkan dengan yang namanya komunikasi politik, karena tadi saya jelaskan campaign juga, komunikasi bisnis, karena tadi saya jelaskan diskon 80% dengan banner yang besar, dan juga psikologi komunikasi. Kenapa? Karena merubah persepsi, merubah psikis kita sampai pada akhirnya bertindak. Nah, gimana? Udah pada ngerti kan mengenai fungsi-fungsi dari komunikasi itu sendiri? Nah, kalau teman-teman mau tanya atau nambahin, bahkan berbagi pengalaman yang mirip-mirip dengan apa yang saya jelaskan tadi, boleh isi di kolom komentar bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mari kita sebarkan virus baik ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you! For example, sekarang itu lagi rame banget Naomi Scott. Nah, kita ngefans banget sama dia. In a sudden, oh dia itu rambutnya warnanya begini, lipstiknya begini. Saya cewek sih soalnya, jadi saya ngelihatnya itunya. Akhirnya kita merubah tampilan kita looks like our idol. Halo teman-teman, saya Ratia Fandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Dan tentunya akan membuat teman-teman auto ngerti. Video yang saya buat ini bukan hanya untuk orang-orang yang sedang belajar ilmu komunikasi saja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena selama kita bernafas, selama kita hidup, kita tidak akan bisa jauh sama yang namanya komunikasi. Oke, saya mau tanya deh sama kalian. Kalian pernah nggak sih ngelihat individu 2, 3 yang exactly the same? Ya mungkin kalau secara cover, tampilan bisa disama-samain, bisa dimirip-miripin. Tapi apa yang ada di dalam pikiran, hati, perasaan tentu saja nggak bisa disamain. Karena apa? Karena individu itu hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Jangankan lingkungan yang beda, lingkungan yang sama aja dalam satu keluarga, kakak, adik, yang 1, 2, sampai bungsu, itu tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Dan berbeda itu nggak masalah, berbeda itu keren. Sekarang saya mau bahas dulu nih tentang significant others. Jadi dalam fungsi sosial komunikasi seperti di video yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada namanya konsep diri. Konsep diri itu dipengaruhi oleh significant others dan reference group. Kita jelasin deh satu-satu significant others dulu. Significant others itu adalah individu yang ada sekeliling kita. Orang tua misalnya, kakak, adik misalnya, yang selalu intens ketemu sama kita. Dan mereka akan membentuk konsep diri tertentu terhadap kita. Contohnya aja misalnya ngaret. Nah, teman-teman pernah kan ngalamin di ngaretin orang? Atau jangan-jangan kalian sendiri nih yang ngaret? Aduh, jangan sampai deh. Justru ini terbentuk oleh lingkungan sekitarnya yang sudah terbiasa dengan budaya ngaret.
Misalnya dari malam-malam nih, besoknya mau piknik. Dari malam-malam udah rencana, oke besok kita pergi jam 8 sudah go. Tapi ternyata pada kenyataannya jam 8 itu belum ngapa-ngapain dan baru ciao itu jam 11 siang. Dan itu repeated event. Kejadian lagi sampai akhirnya mereka menganggap bahwa ngaret itu it's okay. Nah, sampai ke bawah ke dunia kerja, kalau ada undangan meeting jam 12, it means meetingnya itu sebenarnya jam 1 atau jam 2. Karena seolah-olah sudah tahu sama tahu bahwa ini ngaret, itu juga ngaret. Jadi ya sudahlah kayak gitu. Tapi bukan berarti significant others tuh bikin efek negatif aja. Tapi juga efek positif juga ditularkan oleh significant others terhadap kita sebagai individu. Contohnya, kita biasa melihat orang tua kita itu berbagi, sharing, caring each other. For example, orang tua kita itu biasa banget kalau ada yang sakit, ayo Rati tengok dong, ini tante kamu sakit, bawa ini, bawa itu, jangan lupa. Dan itu terus begitu. Dan itu nempel di diri kita sampai kalau belum apa-apa kita, ini kemana aja ini orang? Kita jadi perhatian sama orang lain. Misalnya ada rekan nggak masuk kerja nih berapa hari, kita tuh nanya, ini orang kemana ya? Sakitkah? Dan kita tengok, kita bawa segala sesuatu buat bikin dia happy and show our care. Kemudian yang kedua nih, tentang reference group. Reference group itu adalah, ya kita lihat aja deh, namanya aja reference. Reference itu referensi, rujukan. Kita pasti akan merujuk kepada segala sesuatu yang kita sukai, harus disukai dalam hal ini. Contohnya saja, teman-teman itu setiap hari buka di internet kan, teman-teman lihat di Instagram, atau kalian punya idol deh, siapa aja misalnya. For example, sekarang itu lagi rame banget Naomi Scott. Nah, kita ngefans banget sama dia. In a sudden, oh dia itu rambutnya warnanya begini, lipstiknya begini. Saya cewek sih soalnya, jadi saya ngelihatnya itunya. Akhirnya kita merubah tampilan kita looks like our idol. Intinya seperti itu. Dan ini juga bisa membuat efek positif juga, efek negatif juga. Makanya jadi idol tuh susah karena menjadi reference group bagi orang-orang yang ngefans sama mereka. It means dalam hal ini 2 poin, yakni significant others dan reference, itu membentuk konsep diri seseorang. Ya, jadi dia memiliki konsep, oh saya ini pemberi, nyambung sama yang tadi. Oh saya ini pemberi, oh saya ini seneng A, B, C, dan dia jadi seperti itu. Dan itu akan membuat cara dia berkomunikasi dengan orang-orang dengan cara mereka sendiri. Nah, ini adalah fungsi sosial dari komunikasi itu sendiri. Nah, gimana? Udah pada ngerti kan? Kalau teman-teman mau bertanya atau nambahin atau bahkan sharing pengalaman teman-teman yang boleh jadi mirip-mirip sama yang saya ceritain tadi, boleh isi di kolom komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mari kita tebarkan virus baik ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you! Ketemu orang tua, cium tangannya ada yang di sini, ada yang di mulut, ada yang di pipi, atau cuman dadah mama, dadah papa, dan bye-bye. Sudah saja, tidak gimana-gimana. Halo teman-teman, saya Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu dan lebih paham segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi dengan cara yang menyenangkan, dan tentunya akan membuat teman-teman auto ngerti. Nah teman-teman, video yang saya buat ini bukan cuma untuk teman-teman yang sedang belajar ilmu komunikasi saja, tapi untuk seluruh umat manusia di jagat raya ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, selama kita bernafas di muka bumi ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Saya mau cerita sedikit nih, sebagai muslim nih, saya punya kewajiban untuk sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian saya juga punya kewajiban untuk saum di bulan Ramadan. Kemudian ada juga kewajiban untuk zakat dan lain sebagainya. Itu kita harus melakukan hal tersebut dan dituntut untuk memang melakukan hal tersebut setiap hari. Dan ada waktu-waktu tertentu ketika kapan kita boleh puasa, kapan kita boleh zakat dan lain sebagainya. Nah, sebagai individu yang juga hidup di masyarakat, saya juga punya kebiasaan kalau ketemu orang itu senyum. Saya juga punya kebiasaan kalau pamit sama orang tua itu cium tangan, cium pipi kanan kiri. Tapi mungkin ada teman-teman di sini yang ketemu orang tua, cium tangannya ada yang di sini, ada yang di mulut, ada yang di pipi, atau cuman dadah mama, dadah papa, dan bye-bye. Sudah saja, tidak gimana-gimana. Nah, kebiasaan cium tangan sama orang tua, atau juga mungkin ada ritual-ritual budaya pernikahan misalnya, adat Sunda yang ada siraman, nincak endok tuh nginjek telur.
Kemudian ada juga upacara-upacara lainnya. Kemudian ada juga teman saya yang dari Sumatera, dia punya upacara untuk menghadapi pernikahan itu berapa hari sebelumnya itu ada ritual-ritualnya. Nah, sebetulnya secara tidak sadar ini kita sedang menjalankan salah satu fungsi komunikasi sebagai komunikasi ritual, di mana kita melakukan hal tersebut repeated lagi dan lagi. Ritual lainnya misalnya, jangan sempit teman-teman berpikir bahwa ritual adalah upacara adat saja. Ya, itu juga sama seperti yang tadi saya bilangin bahwa ritual itu juga seperti kita cium tangan sama orang tua. Kemudian kita misalnya dengan komunitas A, komunitas B, kita tuh punya tos-tosan yang apa namanya khas banget misalnya. Jadi kalau ketemu mereka ritualnya begitu, ketemu orang ini ritualnya begini. Fungsi ritual ini sebetulnya berbanding lurus dengan fungsi ekspresif. Kenapa? Karena ketika kita sedang melakukan ritual A, misalnya ritual akekahan nih, anak bayi lahir, 2 kambing harus disembelih. Nah, kemudian di hadisnya itu 2 kambing sembelih berbagi sudah. Tapi di Indonesia itu kita ada acara ngumpul, pengajian sama-sama, dan lain sebagainya. Nah, ritual tersebut itu menunjukkan atau mengekspresikan rasa grateful kita, rasa bahagia kita adanya anggota baru di keluarga yang lahir. Tapi jangan salah, fungsi ekspresif itu tidak harus fungsi ritual, tapi juga keseharian kita. Misalnya teman-teman ketemu orang nggak kenal tapi lihat-lihatan senyum. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan rasa hormat saja. Atau misalnya lagi ngegebet orang nih, tiba-tiba ngejemput, nungguin bimbingan. Itu kan bukan ritual, itu kan mengekspresikan rasa perhatian, rasa cinta, atau mengekspresikan cari perhatian. Nah, itu saya nggak tahu lagi ya. Nah, tapi we never know apa yang terjadi ketika sudah jadian, diterima cintanya, dan itu kalian aja deh yang jawab. Jadi intinya fungsi ritual adalah kegiatan yang dilakukan repeated ya, dalam sebuah budaya, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah lingkungan. Nah, sedangkan fungsi ekspresif adalah untuk menunjukkan rasa. Apakah rasa suka, rasa benci, rasa cinta, dan lain sebagainya. Makanya tadi saya bilang bahwa fungsi ekspresif itu tidak selalu harus berkaitan dengan fungsi ritual, karena boleh jadi kita hanya ingin mengekspresikan rasa kita saja. Misalnya mengekspresikan rasa suka dengan menunjukkan perhatian yang luar biasa dan lain sebagainya. Intinya kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, fungsi ritual dan fungsi ekspresif itu melibatkan serangkaian verbal dan non-verbal communication. Kenapa? Karena ketika kita bicara, kita pasti menggunakan gesture dan lain sebagainya. Atau bahkan ketika melakukan upacara-upacara adat, simbol-simbol misalnya sarungnya harus merah, atau topinya harus kerucut, atau bunganya harus di sini, kondenya harus begitu. Nah, itu merupakan suatu simbol-simbol non-verbal yang menunjukkan ekspresifnya seperti apa dan ritualnya seperti apa. Jadi, secara tidak sadar sebetulnya kita tidak pernah bisa jauh dari apa yang namanya komunikasi. Gimana teman-teman? Udah pernah ngerti kan? Nah, kalau teman-teman mau nanya atau nambahin atau bahkan mungkin berbagi pengalaman yang mirip-mirip dengan apa yang tadi saya ceritakan, bisa isi kolom komen di bawah ini. Jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Mari kita sebarkan virus kebaikan ini ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you! Posting, menunggu komen, and then directly ketika ada yang komen, kamu langsung balas. Oh my god. Halo teman-teman, saya Rati Alfandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang lagi di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi dengan cara yang menyenangkan dan tentunya akan membuat teman-teman auto ngerti. Sekali lagi teman-teman, saya mau ingetin lagi bahwa video yang saya buat ini bukan hanya untuk mahasiswa jurusan ilmu komunikasi atau fakultas ilmu komunikasi, tapi juga untuk seluruh umat manusia di jagat raya ini, karena selama manusia bernafas, tentunya dia tidak akan lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama teman-teman, pernah nggak teman-teman ngelihat orang yang selfie tiap hari? Dari deket ya. Jadi dengan pose yang sama, tapi baju yang beda, suasana yang berbeda, tapi senyumnya gitu-gitu lagi.
Atau teman-teman pernah lihat Instastory yang penuh dengan titik-titik saking padatnya aktivitas dia yang ingin dilaporkan. Terus mungkin teman-teman pernah ngelihat atau pernah bahkan melakukan posting, menunggu komen, and then directly ketika ada yang komen, kamu langsung balas, oh my god. Ya nggak apa-apa sih, cuman ya itu fenomena yang terjadi sekarang. Nah, belum lagi ada foto-foto yang pernah nggak teman-teman motret temen, terus udah gitu teman kalian tuh bilang gini, kok gue di sini gendut, kok gue di sininya kurang tirus, kok gue di sininya hitam dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang sekarang terjadi. Nggak masalah sih, cuman itu realitanya sekarang seperti itu. Nah, kemudian ada juga fenomena di mana mereka itu luar biasa sekali di sosial media, alias berdrama, being somebody yang mereka harapkan, tapi berbanding terbalik dengan realita. Maksudnya berbanding terbalik dengan kehidupan dia sehari-hari. Oke, teman-teman, fenomena-fenomena yang saya jembrengin tadi di atas, itu berkaitan dengan yang namanya hierarchy of needs dari Abraham Maslow, di mana ada segitiga kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, di mana kita butuh makan, kita butuh minum, itu kebutuhan fisiologi. Nah, kemudian kebutuhan rasa aman, ya. Manusia itu membutuhkan rasa aman yang mereka buat, yang pada akhirnya kita kunci rumah, kita buat pagar, kita hire security, dan lain sebagainya. Itu salah satu kebutuhan manusia. Dan kemudian kebutuhan rasa sayang. Siapa sih yang nggak mau disayang? Semua orang membutuhkan rasa sayang, affection. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian selanjutnya adalah penghargaan. Tidak ada yang tidak suka dihargai. Dan itu adalah salah satu kebutuhan manusia. Yang tertinggi sekarang mau saya sebutkan yakni kebutuhan eksistensi atau kebutuhan aktualisasi diri. Di mana dia ingin menunjukkan bahwa ini loh gue ada. Nah, disitulah manusia melakukan berbagai upaya untuk mencapai itu. Dan sekarang bisa dengan mudah, selama dia punya gadget, selama dia punya jaringan internet, itu bisa dengan mudah memposting segala hal tentang dirinya ke sosial media, dan itu disaksikan oleh seluruh dunia. Dan ketika mendapatkan like, itu ada sensasi tersendiri. Bahkan saya pernah mendengar obrolan dari beberapa di taman kota. Mereka ngobrol begini, likers kamu sudah berapa? Komen kamu sudah berapa? Dan itu bukan orang dewasa loh, itu anak kecil, anak SMP. Artinya self-actualization itu sekarang bukan hanya diinginkan oleh orang-orang yang sudah berumur, tapi juga dibutuhkan dari orang-orang itu masih kecil-kecil. Nah, kalau misalnya kita lari lagi, aktualisasi diri ini luar biasa sekali terjadi pada kehidupan manusia sekarang. Kalau kita kaitkan dengan ilmu komunikasi, disinilah fungsi komunikasi sebagai fungsi sosial, di mana manusia mengekspresikan dirinya melalui segala hal. Apakah secara langsung, apakah dengan sosial media yang tadi saya sebutkan, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, apakah mereka being somebody else, selama dia ingin menunjukkan keberadaan dia, eksistensi dia, itulah salah satu fungsi sosial dari komunikasi. Sebetulnya di fungsi sosial ini banyak sekali, tapi nanti saya akan bahas lagi di video selanjutnya. Teman-teman lihat sendiri kan, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita ini tidak bisa jauh dari yang namanya ilmu komunikasi. Karena balik lagi ke yang tadi saya bilang, selama manusia itu hidup, dia akan terus berkomunikasi. Yang tadi saya bilang, baik verbal maupun non-verbal. Oke teman-teman, aktualisasi diri itu adalah salah satu dari fungsi komunikasi sosial. Nah, sebetulnya masih ada sih seperti konsep diri, kemudian ingin mendapatkan kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Oke, udah pada ngerti kan? Nah, kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan aktualisasi diri, bisa komen di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video-video ini karena kita akan bisa menyebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia. Jangan sampai misunderstanding tentang segala sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian. Semoga video ini bisa membuat teman-teman semakin melek, semakin ngerti, semakin tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi dan tentunya auto ngerti. See you, bye-bye! Seperti misalnya ketika pertama kali saya ngobrol sama profesor, langsung auto dungu saya, auto nggak ngerti itu orang ngomong apa, ini ngomongnya pakai diksinya luar biasa, beragam dan
tinggi banget. Halo teman-teman, saya Raditya Fahmi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan membuat teman-teman semua auto ngerti. Video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk teman-teman yang sedang sekolah atau studi ilmu komunikasi aja, seperti calon sarjana ilmu komunikasi, calon magister, calon doktor ilmu komunikasi, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya tentang barriers to communication atau hambatan dalam komunikasi. Di video-video sebelumnya kita udah ngebahas mengenai perbedaan budaya, perbedaan usia, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau coba bahas yang namanya barriers to communication dalam educational background dan social status. Dua hal ini merupakan hal yang sangat krusial dalam berkomunikasi. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, saya akan coba bahas social status, kemudian saya juga akan coba bahas educational background. Sebelum kita masuk jauh, kita kasih dulu deh definisi dari social status itu sendiri. Social status dalam bahasa Indonesia tentu saja status sosial. Contohnya saja seperti dalam budaya-budaya tertentu itu ada kasta. Dalam kasta itu ada kasta tinggi, ada kasta tengah, ada kasta paling bawah. Kemudian di negara kita yang sangat diversity-nya luar biasa ini ada nama-nama yang menunjukkan sosial status tertentu. Misalnya nama A untuk menunjukkan keturunan raja atau keturunan sultan, nama B untuk menunjukkan keturunan ulama, nama C untuk menunjukkan rakyat biasa. Dan hal ini ternyata kalau misalnya teman-teman pikir ini udah nggak ada, masih, it still exists di negara kita yang kita pikir sudah sangat milenial ini. Contohnya saja, ketika saya salah menyebutkan nama teman saya tambah NG. Dalam hal ini teman saya orang Aceh, nama dia Teku. Kemudian saya salah panggil jadi Tengku. Dia protes karena itu menunjukkan sosial status yang berbeda dan it still exists di negara kita ini. Nah, kemudian contoh sosial status yang bisa membuat komunikasi menjadi breakdown itu adalah komunikasi yang terjadi antara anak orang kaya sama anak orang yang tidak kaya lah ya. Ketika mereka berkomunikasi mungkin ada hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang orang lain pikirkan. Kemudian yang kedua, kita mau ngebahas yang namanya educational background atau latar belakang pendidikan. Dalam latar belakang pendidikan ini kita bisa melihat perbedaan pola pikir antara orang-orang yang memiliki pendidikan A, B, C. Misalnya saja latar belakang pendidikannya itu seni. Segala sesuatu yang dia ucapkan, segala sesuatu yang menjadi preferensi dia akan dinilai dari sisi seni. Atau misalnya teman-teman punya rekan kerja yang latar belakang pendidikannya ekonomi. Segala sesuatu pasti akan dia lihat dari sisi sudut pandang ekonomi. Perbedaan educational background subjeknya. Kemudian tingkatan. Sekarang saya mau bicara tingkatan. Lulusan pendidikan sekolah dasar ngobrol sama lulusan sekolah menengah pertama, nggak usah jauh-jauh. Di sana pasti akan ada barriers yang terjadi karena lulusan sekolah dasar akan memiliki diksi, wawasan, pola pikir, cara pandang yang tentu saja tidak sama dengan anak-anak SMP. Bahkan kalau misalnya kita lebih tinggi lagi, SMA, S1, S2, S3. Dalam hal ini tidak ada maksud dari saya untuk menafikan atau menyingkirkan atau merendahkan salah satu kalangan. Tapi dalam hal ini kita bisa melihat barriers yang terjadi antara individu yang memiliki latar belakang A dengan latar belakang B, tingkatan atau subjeknya yang berbeda. Dan hal ini tentu saja akan membuat pesan yang disampaikan tidak sejalan dengan tujuannya. Misalnya, ketika orang-orang yang berpendidikan tinggi mau menyampaikan pendapatnya mengenai apa yang terjadi di Indonesia dengan mereka yang pendidikannya masih belum sampai misalnya. Cara mereka berkomentar, cara mereka menyampaikan, cara mereka memilih kata-kata tentu saja akan berbeda. Seperti misalnya ketika pertama kali saya ngobrol sama profesor, langsung auto dungu saya, auto nggak ngerti itu orang ngomong
ini ngomongnya pakai diksinya luar biasa, beragam dan tinggi banget gitu. Saya punya beberapa contoh mengenai barriers to communication yang terjadi ketika orang yang memiliki educational background dan social status yang berbeda bertemu dan berinteraksi di masyarakat luas. Contohnya saja masalah antri. Siapa sih di sini teman-teman yang kesel banget udah ngantri panjang-panjang, terus tiba-tiba aja ya sadar ada yang set nyelek begitu aja, itu pasti kesel banget. Nah, mereka yang melakukan nerobos antri ya, mereka yang melakukan tidak tertib, boleh jadi mereka memiliki sosial status yang berbeda satu sama lain, boleh jadi mereka memiliki educational yang berbeda satu sama lain. Kemudian ketika nyebrang di mana aja. Negara kita ini Indonesia tuh enak banget, kita bisa nyebrang, nggak usah nyari zebra cross, kita nggak usah nyari jembatan penyeberangan, feel free mau nyebrang di mana aja. Tapi ketika orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi atau sosial status yang lebih tinggi, mereka akan bicara, kok bisa ya nyebrang di mana aja, bukannya harus dari zebra cross, bukannya harus begini, bukannya harus begitu. Kemudian bahasa komentar yang disampaikan di sosial media. Konotasi negatif netizen di Indonesia, netizen itu kan citizen dalam dunia maya gitu. Tapi konotasinya jadi negatif. Kenapa? Karena komentar-komentar yang disampaikan di sana buruk semua. Jadi kalau misalnya orang udah ngomongin tuh netizen tuh, itu tuh udah langsung jelek aja. Padahal sebetulnya netizen itu semuanya orang-orang yang berinteraksi di dunia maya. Balik lagi ke social status dan educational background. Ketika mereka memiliki social status yang baik, educational background yang baik, tentu saja harapannya berkomentar di sosial media dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan diksi yang baik pula. Namun kasusnya beda lagi nih, karena belum tentu orang-orang yang memiliki social status tinggi dan educational background yang tinggi memiliki manner. Ini agak sedikit sih sebenarnya, tapi manner ini penting banget dalam berkomunikasi. Tentu saja kita sering banget ngelihat penyalahgunaan social status yang tinggi dan educational background yang tinggi dalam keseharian kita. Misalnya orang-orang yang memiliki social status tinggi pakai forrider, menerobos antrian, itu kita kesel banget pasti sebagai yang kami ini rakyat jelata ngeliat yang begitu kesel banget. Dan ternyata mereka itu cuma mau ke rest area, itu betul-betul distracting us. Mengenai mana ironisnya orang-orang yang memiliki educational background yang tinggi tapi dia tidak memiliki etika yang baik. Bukan nggak mungkin ya, kalau kasus yang tadi saya bilang, orang-orang yang memiliki educational background yang tinggi, sosial status yang tinggi, harapannya ketika dia berkomentar di sosial media itu menggunakan bahasa yang baik, diksi yang baik, cara yang sopan. Tapi realitanya sekarang ketika mereka berkomunikasi di sosial media, orang-orang dengan status sosial yang tadi saya sebutkan, educational background yang saya sebutkan, malah menunjukkan kontradiksinya. Nah, artinya di sini jadi barriers juga nggak sih? Iya, karena orang-orang pasti berpikir ini orang memiliki educational level yang tinggi, ini orang memiliki social status yang tinggi, tapi kok malah begini perilakunya. Itu jadi barriers juga. Jadi barriers dari dua ini, dari social status dan educational background, bukan hanya tingkat level sosial mereka yang tinggi, pemilihan diksi yang baik, pola pikir yang broad and minded, tapi juga ketika mereka melakukan sebaliknya, harapan dari lawan bicara mereka adalah seperti yang tadi saya sebutkan, yang bagus-bagus tadi, tapi mereka malah melanggar itu semua. Nah, kalau misalnya pelanggaran harapan, itu ada teorinya, tapi nanti kita bahas di video yang lainnya. Nah, ketika saya bicara tadi social status dan educational background yang tinggi, tadi saya baru dari sisi yang itu aja ya. Nah, ada sisi satu lagi ketika social status tidak setinggi itu, educational background tidak setinggi yang tadi saya sebutkan, tapi mereka memiliki manner yang baik. Bukan tidak mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan baik, bukan tidak mungkin mereka bisa memiliki diksi yang baik, karena manusia itu kan berubah ya, mereka terus belajar, mereka terus menggali informasi. Saya yakin mereka yang tidak memiliki social status yang seperti saya jelaskan tadi, educational level yang tadi seperti saya jelaskan, ketika mereka memiliki manner yang baik, saya yakin ini akan menjadi keunggulan mereka tersendiri ketika mereka melakukan komunikasi dengan lawan bicara mereka. Even ketika mereka melakukan aktivitas sosial media, memberikan komentar, menyampaikan unek-unek, membuat blog dan lain sebagainya. How? Gimana? Udah pada ngerti kan? Nah,
Saya harap teman-teman masih penasaran, masih pengen komentar, dan masih pengen diskusi panjang lebar sama saya mengenai barriers to communication ini. Silahkan isi komentar di kolom komentar bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video dari saya supaya kita semua bisa menyebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia. Dan tentunya auto ngerti. See you! Di kita, gestur ini sekarang udah sangat familiar. Tapi kalau dulu mungkin ini nggak familiar, gestur ini ya. Nah kemudian ada juga ini, di kita good, nice. Halo teman-teman, saya Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu dan lebih paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Dengan cara yang menyenangkan dan tentunya akan membuat teman-teman auto ngerti. Nah, video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk teman-teman yang sedang belajar ilmu komunikasi saja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena selama kita bernafas, kita tidak akan lepas dari yang namanya komunikasi. Seperti di video sebelumnya, saya udah nyebutin tentang barriers to communication atau hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Di video yang ini, saya akan mencoba membahas yang namanya cultural rules and expectation. Kenapa? Karena cultural rules dan expectation adalah salah satu poin yang menjadi barrier atau hambatan ketika kita melakukan komunikasi. Pertama saya mau jelasin dulu tentang cultural rules itu sendiri apa. Dari nama aja udah cultural rules. Kita udah kebayang bahwa itu adalah aturan-aturan yang ada dalam satu budaya. Karena gini, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, tiap manusia itu berbeda-beda. Tentu saja akan menghasilkan budaya yang juga berbeda-beda. Dan tentu saja budaya yang berbeda-beda itu diturunkan turun-temurun menjadi ritual, habitual experience yang lagi-lagi dan lagi diturunkan kepada generasi selanjutnya. Dan tentu saja ketika mereka berkomunikasi, mereka akan menggunakan aturan-aturan budaya tersebut. Maka dari itu, ketika mereka berkomunikasi dengan lawan bicaranya, tentu saja mereka akan memberlakukan cultural rules mereka sendiri. Dan di situ juga mereka memiliki expectation atau harapan sejalan dengan culture yang mereka miliki. Agak bingung mungkin ya teman-teman di sini. Contohnya gini, kayak orang Sunda nih, kalau salaman itu cultural rules-nya itu salam dulu, maju dulu tangannya, baru gini. Nah, di suku lain ada cultural rules di mana salaman itu begini dulu, baru gini. Kebayang nggak orang Sunda ketemu sama yang kultur begitu? Yang satu begini, yang satu maju, yang satu maju, yang satu begini. Nggak akan selesai-selesai. It means kita harus memahami yang namanya cultural rules dari kultur lain. Nah kemudian, kenapa expectation juga berdiri bersama cultural rules? Karena ketika kita memiliki aturan yang kita berlakukan dan kita berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja kita akan memberlakukan aturan yang ada pada budaya kita. Nah, saya kasih contoh lainnya deh, selain tadi salaman. Contohnya, cipika-cipiki deh. Kalau saya nih ketemu temen yang sesama perempuan, saya suka salaman, terus cium pipi kanan, pipi kiri. Yang sesama orang Indonesia. It's going to be different kalau kita lari ke Eropa. Ada salah satu negara di Eropa yang ciumnya pipi kanan doang atau enggak kiri doang. Kebayang nggak? Ketika saya yang biasa cipika-cipiki kanan, kiri, ketemu sama orang yang cuman kanan doang. Saya udah kanan, dia udah mundur, saya nyosor, kan udah bahaya. Nah kemudian saya juga ada contoh lainnya yaitu hand gesture. Di kita, gestur ini sekarang udah sangat familiar. Tapi kalau dulu mungkin ini nggak familiar. Ini ya. Nah kemudian ada juga ini, kita good, nice, dan sebagainya. Mungkin boleh jadi ada satu kultur yang justru ini tuh artinya kasar sekali, sama dengan ini. Nah kemudian selain hand gesture juga ada yang namanya eye contact. Kalau di kita, eye contact itu diperlukan ketika melakukan komunikasi seperti ini. Tapi ada juga di kultur lain ketika seorang perempuan melakukan eye contact pada lawan bicaranya, yaitu dalam hal ini laki-laki ya, lawan jenis, itu dianggap flirting atau menggoda atau mengajak dan lain sebagainya. Dan hal itu menjadikan miscommunication, misunderstanding. Kebayang nggak tadinya kita mau ramah doang, tapi taunya dianggapnya kita ngajak, ya gitulah ya, nggak banget deh. Nah kemudian facial expression, senyum. Orang Indonesia itu ramah banget. Ketemu orang asing, senyum. Ketemu orang baru kenal, kita senyum. Bahkan ketemu yang nggak kenal pun kalau mereka saling lihat-lihatan, kita suka senyum. Tapi ada kultur di mana senyum itu mendingan nggak usah deh. Karena pernah ada kejadian papasan sama orang, terus udah gitu si perempuan ini senyum.
karena orang itu nyenggol nggak sengaja. Dia bilang sorry, dan si perempuan itu oke, nggak apa-apa sambil senyum. Tapi akhirnya itu si perempuan itu malah diikutin, dan itu ngeri banget. Nah kemudian selanjutnya ada contoh nonverbal lainnya, itu intonation. Tinggi, rendah, nada bicara. Ada beberapa kultur yang biasa dengan intonasi tinggi. Ada beberapa kultur yang intonasinya halus banget. Kebayang nggak dua-duanya tidak saling mempelajari satu sama lain? Yang ada yang biasa intonasinya tinggi, ini orang ngomong apa sih pelan banget? Yang intonasinya biasa slow, ketemu yang kenceng ngomongnya, mereka, ini kenapa sih orang marah-marah? Padahal nggak marah, emang gitu kali ngomongnya. Nah kemudian nonverbal selanjutnya, sentuhan. Sentuhan itu kita kategorikan ya, disentuh pakai apa, caranya gimana, sisi mana yang disentuh. Karena ternyata tiap budaya itu punya aturan privasi masing-masing. Misalnya dari kepala, misalnya kita justru sangat tabu ketika ada yang megang kepala kita, apalagi nggak kenal. Ketika saya umroh, saya pernah ketemu sama orang yang jatuh, terus saya tolongin. Terus dia thank you-nya sambil gusuk-gusuk kepala saya, terus saya, buset, nggak sopan. Tapi ternyata memang di Turki itu it's okay, kayak gitu. Terus sentuhan halus, kasarnya, itu ada meaningnya. Sisi badan kita yang disentuh, itu ada meaningnya. Dengan apa menyentuhnya, itu ada meaningnya. Pakai tangan kayak, pundak, pakai kaki bahkan, atau enggak pakai kibasan rambut atau whatever itu. Itu yang tadi saya jelasin tentang nonverbal, yang menjadi barriers atau hambatan dalam komunikasi. Ada juga hambatan verbal juga dalam menyampaikan pesan antara individu satu ke individu lainnya. Misalnya, biasa di negara kita itu, di keluarga saya, kita tuh sudah biasa dengan basa-basi. Misalnya kita namu nih ke rumah, terus kayak gitu, tuan rumah nanya, Bu, mau makan apa? Mau minum apa? Kita langsung, enggak, makasih. Nah, itu akan berbeda ketika orang yang ditamuin itu orangnya to the point. Ditolak tawarannya, ya sudah, sampai kamu kehausan, sampai udah ngomong ke sana ke sini, udah ngasih kode apa-apa, tapi nggak dikasih minum juga. Jadi ada juga orang yang langsung to the point, kalau iya, kalau enggak. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan privasi, pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, yang beberapa budaya itu tidak pantas untuk ditanyakan. Kayak misalnya gini, lo kok gendutan sih? Nah itu tuh nggak semua orang dengan please gitu ya menerima pertanyaan itu. Terus tanya pertanyaan-pertanyaan, umurmu berapa? Atau enggak, udah nikah belum? Anaknya berapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat annoying. Sebaiknya sih kalau sama yang orang baru kenal, atau enggak, kalau nggak terlalu deket, nggak usah deh nanya-nanya gitu. Apalagi kalau yang privacy gitu, mendingan kalian cari tahu aja sendiri. Nah kemudian ada juga secara verbal, ini masuknya ke dalam sosiolinguistik ya. Ada beberapa huruf yang hilang dalam satu kata. Misalnya kalau dalam bahasa Sunda, sendal jadi semau. Oke, terus apalagi gorden jadi hordeng, itu kan jauh banget. Jadi intinya, yang namanya cultural rules dan expectation itu merupakan salah satu barriers atau hambatan dalam komunikasi. Karena kebayang nggak hal-hal yang tadi saya sebutin itu terjadi dan tidak saling dipelajari satu sama lain. Artinya di sini teman-teman harus mau tidak mau mempelajari budaya lain. Jangan etnosentris atau believe that your culture is the best. Jangan pernah begitu. Pelajari budaya lain, atau ketika teman-teman mau bertamu ke satu daerah, satu negara, nggak ada salahnya untuk mempelajari kebiasaan-kebiasaan di daerah tersebut atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara tersebut. Dan satu lagi, jangan pernah segan untuk bertanya. Kalau misalnya baru kenal, it's okay if you ask the person, excuse me, where are you come from? Ya, tapi nadanya yang halus dan dia akan menjawab. Dari situlah kita bisa masuk, supaya tidak ada lagi yang namanya misunderstanding. Gimana? Udah pada ngerti kan? Nah, kalau teman-teman mau bertanya atau nambahin atau bahkan berbagi pengalaman yang mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi, boleh isi kolom komen di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Mari kita sebarkan virus baik ke seluruh dunia supaya kita semua tahu ngerti. See you, bye-bye. SEX adalah hal yang pasti terjadi pada kehidupan manusia, tapi tabu untuk dibicarakan. Seolah tahu sama tahu. Halo teman-teman, saya Ratia Fandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih ngerti, dan lebih paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan akan membuat teman-teman auto ngerti. Video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk teman-teman yang sedang kuliah ilmu komunikasi aja,
calon sarjana komunikasi, calon master ilmu komunikasi, atau bahkan calon dokter ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena selama kita hidup di muka bumi ini, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Sebelum kita ngebahas hal yang emang pengen saya bahas di sini, saya mau nanya dulu deh sama teman-teman. Waktu MRT launching, masih gratisan kan? Teman-teman lihat kan video berita-berita yang di-share di Instagram, di Facebook mungkin, atau di sosial media lainnya, atau terus-terusan ada di TV mengenai antusias masyarakat yang luar biasa terhadap infrastruktur baru yang diberikan oleh pemerintah. Fasilitas yang luar biasa menurut saya, karena ini sebuah breakthrough dari pemerintah ketika mereka memutuskan untuk membuat MRT. Antusias warga luar biasa. Saking antusiasnya bejubel. Antrian, bye, nggak ada itu yang namanya antrian. Bahkan ada yang lebih amazing, ini menurut saya amazing ya, karena this is only happen in our country, Indonesia. Mereka buat tiker, gelar, terus bawa magic jar, lengkap dengan nasi uduknya, kerupuk, dan lain sebagainya. Dan itu difoto, dan itu rame banget. Itu bukan hal yang sebetulnya nggak salah-salah banget. Kalau saya kaitin sama video yang kemarin-kemarin, itu tuh culture shock-nya kita. Kita kaget sama budaya baru, infrastruktur baru yang segala modern, di bawah tanah gitu loh. Ada kereta, wow gitu. Nah, di situ ada ketidaksiapan masyarakat akan munculnya infrastruktur baru. Pembangunan infrastruktur memang tujuannya adalah untuk membangun peradaban. Jelas. Kita bisa lihat negara-negara maju di barat sana, infrastrukturnya tuh luar biasa. Masyarakatnya juga peradabannya ya pasti sejalan dengan infrastrukturnya. Nah, di negara kita infrastruktur itu ngebangunnya cepet banget. Sedangkan pembangunan masyarakatnya sendiri itu on the way, masih dalam perjalanan. Artinya di sini masyarakat belum siap. Ngomong-ngomong tentang kesiapan masyarakat nih, saya mau ngaitin sama salah satu film yang luar biasa viral banget beberapa minggu ke belakang. Nama filmnya itu Dua Garis Biru. Viral banget karena di situ intinya film itu bercerita tentang dua anak muda yang pada akhirnya mereka melakukan hubungan seksual sebelum nikah, dan dua garis biru itu mereka alami gitu loh. Kalau saya nanya nih sama teman-teman, udah pada nonton belum sih film itu? Kalau udah atau baru denger namanya aja udah Dua Garis Biru, apa yang ada di pikiran teman-teman? Apa yang teman-teman bayangin? Saya nanya nih ke beberapa anak SMP, udah nonton Dua Garis Biru belum? Terus mereka jawab, udah. Gimana menurut pendapat mereka? Apa coba jawaban mereka? Romantis banget ibu, romansanya yang dilihat. Kemudian nanya lagi ke anak-anak SMA, mereka bilang, ya gitulah bu, alay dan lain sebagainya. Oke, kita highlight nih film Dua Garis Biru ini. Kenapa? Karena Dua Garis Biru ini adalah salah satu film yang cukup kontroversial di Indonesia. Kenapa? Karena ya di situ ceritanya saja ada dua anak muda yang melakukan hubungan seks pranikah dan akhirnya muncullah itu dua garis biru. Dan hal ini menjadi nilai kontroversinya justru dalam film itu. Film ini seolah-olah dianggap sebuah legalitas anak muda untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Kalau terjadi kayak gitu, bukan dijudge, bukan dijauhin, tapi dirangkul, dikasih solusi, atau bahkan sex education ketika sudah betul-betul dipahami, dua garis biru itu tidak akan pernah terjadi sebelum mereka menikah. Pendapat pasti beragam antara satu penonton dengan penonton lainnya. Padahal ketika di cross-check kepada pembuatnya itu frankly speaking betul-betul dia bilang to the point bahwa tujuan film ini adalah untuk memberikan sex education kepada masyarakat Indonesia, di mana sex education itu tabu banget. Saya sejalan sama Ibu Eli Risman, saya ngutip beliau. Kenapa? Karena beliau bilang begini, 3 huruf itu S-E-X adalah hal yang pasti terjadi pada kehidupan manusia, tapi tabu untuk dibicarakan. Seolah tahu sama tahu. Padahal nggak gitu juga. Sex education itu perlu, sangat perlu. Kayaknya tuh ngobrolin masalah seks sama anak tuh
aduh gimana gitu ya cara ngomonginnya. Bahkan mereka juga, anak-anak juga nggak berani curhat sama orang tuanya, karena ya itu tabu itu. Jadi kalau udah ada yang ngomongin itu, nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu. Baiknya itu diarahkan solusinya seperti apa. Nah, ngomong-ngomong tentang film, ya, di ilmu komunikasi itu ada satu teori yang digagas oleh Norman Fairclough, yaitu teori konstruksi realitas sosial, di mana wacana, ini film, wacananya film, wacana dilihat tanda, penanda, semiotika, segala sesuatunya dihubungkan dengan interpretasi yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Yang pada akhirnya apa yang dikonstruksi oleh film tersebut. Dalam ilmu komunikasi itu ada salah satu teori yang disebut teori konstruksi realitas sosial, di mana wacana itu dianalisis, kemudian dilihat apa yang ingin dikonstruksi oleh wacana tersebut. Dalam hal ini wacananya adalah film. Lagi-lagi, film tersebut ingin mengkonstruksi apa? Tujuan dari pembuat film itu ingin mengkonstruksi bahwa seks pranikah itu tidak baik. Bila terjadi seks pranikah kemudian hamil dan terjadi 2 garis biru tersebut, rangkullah orang-orangnya. Tapi misunderstanding di sini, miskonsepsi di sini terjadi. Artinya dalam hal ini masyarakat kita boleh jadi belum siap. Lagi-lagi kaitannya sama MRT tadi, belum siap dengan infrastruktur yang luar biasa melesat, belum siap juga dengan dinamika sosial yang berubahnya tuh kita nggak bisa kendalikan. Sekarang di era global, siapa sih yang nggak melek informasi? Saya yakin dari pagi sampai pagi lagi informasi terus datang dan pergi dan membuat konstruksi-konstruksi baru pada masyarakat kita. Kenapa tadi saya bilang informasi-informasi memunculkan lagi-lagi konstruksi baru terhadap masyarakat kita? Oke, kita lihat saja konstruksi mengenai perempuan yang cantik. Sekarang semua warna kulit itu cantik, ya kan? Kalau misalnya teman-teman lihat video saya yang sebelumnya, saya bilang bahwa ada konstruksi yang disampaikan oleh iklan-iklan bahwa perempuan itu harus berkulit putih, berambut lurus, itu sudah terbantahkan sekarang. Artinya masyarakat kita harus melek, harus siap bahwa perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan infrastruktur, perubahan itu semua pasti terjadi dan pasti akan membentuk konstruksi baru yang diharapkan membentuk peradaban baru yang lebih keren tentunya. Nah, perubahan-perubahan yang gila banget cepetnya ini, mau nggak mau kita harus siap menghadapinnya. Gimana? Teman-teman udah pada siap belum? Harus siap, oke? Udah pada ngerti kan? Nah, kalau misalnya teman-teman punya pengalaman atau pengen komentar tentang sharing yang saya kasih ini, bisa isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you! Geng lainnya, atau enggak mereka punya musuh bebuyutan yang kita sendiri malah nggak tahu kenapa mereka tuh sampai musuh-musuhannya sampai sekarang gitu. Kayak yang terjadi antara disebutin nggak ya, Persib sama Persija. Halo teman-teman, saya Rati Alfandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu dan lebih paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, tentunya dengan cara yang menyenangkan dan akan membuat teman-teman auto ngerti. Video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk teman-teman yang belajar ilmu komunikasi aja loh, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, di video ini saya mau ngebahas tipe-tipe atau jenis-jenis komunikasi itu sendiri. Ada beberapa nih. Yang pertama, komunikasi antarpersonal, kemudian komunikasi intrapersonal, komunikasi transendental, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, sampai ke komunikasi antar budaya. Satu-satu kita bahas ya. Komunikasi antarpersonal dulu nih. Ada beberapa pendapat. Yang pertama dari De Vito, kemudian dari Larry Wehry, dan juga dari Rogers. De Vito mengungkapkan bahwa komunikasi antarpersonal adalah proses pertukaran pesan antara dua individu atau lebih. Dengan kelompok bisa jadi. Sedangkan Rogers mengungkapkan bahwa komunikasi antarpersonal merupakan komunikasi tatap muka antara dua individu atau lebih secara langsung. Larry Wehry juga mengungkapkan sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh dua expert sebelumnya, yakni komunikasi antarpersonal adalah komunikasi secara langsung antara dua individu atau lebih, bahkan bersama kelompok di luar mereka. Nah,
Ada beberapa hal yang mempengaruhi komunikasi antar personal itu sendiri. Yang pertama adalah aprehensi, komunikasi, kemudian self-disclosure, kemudian penilaian sosial, penetrasi sosial, pengurangan ketidakpastian, sampai dialektika rasional. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, aprehensi dari komunikasi itu sendiri. Ada 3 yang mempengaruhi aprehensi komunikasi itu sendiri. Yang pertama, aktivitas berlebih, kemudian kognitif tidak tepat, dan keterampilan komunikasi yang tidak memadai. Ketiga poin tersebut akan membuat individu merasa tidak nyaman ketika melakukan komunikasi antar persona. Nah, sekarang kita mau ngebahas kesimpulannya nih, keadaan kondisi kognitif seseorang yang merasa tidak nyaman berkomunikasi gitu. Orangnya tuh nggak merasa takut untuk berkomunikasi dengan lawan bicara. Tapi ini boleh jadi individu tersebut sadar atau malah tidak sadar sama sekali terhadap kekurangan dia itu, si aprehensi komunikasinya. Jadi ketika dia ngobrol sama orang, dia malah nggak nyaman dengan keberadaan orang lain. Nah, hal ini makanya bisa dibilang salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi antar persona itu bisa terjadi dengan sukses atau tidak. Contohnya ketika orang merasa betul-betul tidak nyaman, dia sebetulnya merasa tidak pede untuk bicara dengan lawan bicaranya, dia berusaha menarik diri atau malah sama sekali tidak memberikan respon apa-apa terhadap pesan yang disampaikan kepada dirinya sendiri. Jadi akhirnya ya komunikasi antar persona yang terjadi antara mereka tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ada clash di situ. Nah, kemudian yang kedua, yakni self-disclosure atau membuka informasi tentang diri. Ketika kita melakukan komunikasi antar persona, kita memberikan izin kepada diri kita sendiri untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai diri kita. Misalnya, informasi referensi kita apa, informasi pendidikan terakhir kita apa, informasi mengenai preferensi kita apa, yang pada akhirnya dapat membuat komunikasi antar persona itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian ada yang selanjutnya itu penilaian sosial. Di sini, individu memiliki penilaian sosial terhadap lawan bicaranya, citra dirinya, citra diri orang yang diajak bicara tentu saja akan membentuk pesan yang disampaikan seperti apa. Misalnya, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang kita anggap mengagumkan, orang yang kita anggap membuat kita merasa takut atau apapun citra diri individu di hadapan kita akan membentuk pesan yang kita sampaikan itu seperti apa, dan juga akan membentuk pesan yang dia sampaikan itu seperti apa. Karena ini berkaitan dengan kredibilitas. Jadi citra diri tentang seseorang, citra diri individu lain yang kita ajak bicara itu akan membentuk kredibilitas pesan yang dia sampaikan. Misalnya, tips-tips kesehatan yang disampaikan bukan oleh ahli kesehatan, tentunya kredibilitas pesannya itu tidak akan terbentuk sebagaimana mestinya. Kemudian, pesan-pesan kesehatan mengenai olahraga yang tepat untuk penderita penyakit A, B, C, tapi bukan disampaikan oleh instruktur kesehatan atau bukan disampaikan oleh expert, itu akan membuat kredibilitas pesannya juga tidak seperti yang diharapkan. Malah boleh jadi orang tidak terlalu meyakini atas kredibilitas pesan yang disampaikan. Kemudian ada juga pesan yang ambigu. Nah, ambigu dalam hal ini adalah memiliki beberapa makna. Satu kata memiliki makna yang beragam dimaknai oleh para penerima pesan. Maka dari itu, pesan yang disampaikan janganlah bersifat ambigu. Untuk menghindari ambiguitas dari pesan yang disampaikan, ada baiknya kita mempelajari lawan bicara kita dulu. Ada baiknya kita mempelajari preferensi mereka seperti apa, referensi mereka seperti apa, yang pada akhirnya pesan yang disampaikan tidak ambigu. Nah, kemudian komunikasi antar personal juga dipengaruhi oleh penilaian sosial yang berbau dogma. Dogma itu seperti petuah-petuah yang disampaikan based on culture, atau based on religion, atau based on belief. Misalnya, jangan duduk di depan pintu, katanya jodohnya nanti jauh. Padahal bukan itu intinya. Dogma tuh kayak apa ya? Aturan yang strict gitu, yang disampaikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini kelompok-kelompok tuh bisa kelompok agama, bisa kelompok sosial, bisa geng misalnya, geng motor misalnya. Itu dogma yang disampaikan oleh pemimpinnya kepada seluruh anggota. Misalnya, pada geng tertentu itu nggak boleh bertemu dengan geng lainnya, atau enggak mereka punya musuh bebuyutan yang kita sendiri malah nggak tahu kenapa mereka tuh sampai musuh-musuhannya sampai sekarang gitu. Kayak yang terjadi antara disebutin nggak ya, Persib sama Persija.
sebenarnya kita juga bingung, kenapa sih lu berantem, kan lu sama-sama sepak bola. Tapi dogma yang disampaikan itu bahwa Persija tuh musuh, sama halnya Persija juga Persib tuh musuh. Padahal mungkin kalau misalkan kita ketemu, kita nggak pakai atribut apa-apa, ya peace-peace aja ya. Saya misalnya pendukung Persib ketemu pendukung Persija tanpa atribut biru atau orange, ya damai-damai aja. Nah, dogma tuh kayak gitu. Jadi pesan-pesan yang pada akhirnya dipercayai itu tuh benar gitu. Padahal sebenarnya faktanya nggak begitu juga artinya. Nah, kemudian komunikasi antarpersonal juga dipengaruhi oleh penetrasi sosial. Penetrasi sosial itu masuknya kita ke lingkungan sosial yang kita mau ajak bicara. Misalnya, ketika kita masuk ke dalam satu kelompok pencinta baseball, ya otomatis kita harus melakukan penetrasi sesuai dengan yang mereka sukai. Atau misalnya saya mau masuk ke komunitas pencinta sastra, ya saya nggak bisa bawa-bawa pesan kuliner ke mereka, ya otomatis nggak akan nyambung sama sekali. Karena penetrasi sosial jelas dibutuhkan dalam komunikasi antarpersonal. Penetrasi sosial juga bisa dikaitkan atau disambungkan dengan yang namanya adaptasi. Dimana ketika kita masuk ke komunitas A yang tadi saya bilang, kita akan berusaha bertindak sejalan dengan mereka. Sama halnya ketika lingkungan A menerima kita, mereka akan menerima kita sebagaimana kita diterima, namun tentu saja dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Nah, kemudian ada juga yang namanya pengurangan ketidakpastian, di mana ketika kita akan berkomunikasi dengan lingkungan A, kita akan mempelajari mereka itu orang-orangnya seperti apa. Artinya kita mengurangi rasa ketidakpastian dalam hal ini, kita mengurangi misunderstanding antara individu satu dengan individu lainnya. For example, kita mau ketemu sama orang-orang yang mempelajari tentang citra diri atau personal branding. Nah, gak ada salahnya atau ada baiknya kita mempelajari dulu personal branding itu apa. Jadi ketika orang itu menyampaikan pesan mengenai personal branding itu seperti apa, poin-poinnya bagaimana, kita tidak terlalu ngeblank gitu loh istilahnya. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman nih mau ketemu sama idola gitu, atau enggak teman-teman mau ketemu sama calon mertua gitu, ada baiknya teman-teman mempelajari dulu itu calon mertua senangnya apa. Supaya apa? Supaya ada yang namanya pengurangan ketidakpastian ketika kita berkomunikasi. Maksudnya dalam hal ini bisa langsung tektok gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dialektika rasional. Di sini kita individu seringkali ngomong sendiri kan, ya, ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri dalam hati. Terus kita sok-sok memisahkan antara hati dan logika. Kita yang nanya, kita yang jawab. Kita yang nanya, kita yang nyanggah. Bahkan boleh jadi kita memarahi diri sendiri. Nah, di situ terjadi yang namanya komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri sendiri. Bahkan komunikasi intrapersonal ini sangat dekat irisannya dengan yang namanya komunikasi transendental. Ketika teman-teman melakukan ibadah, misalnya berdoa, bicara pada Tuhan, kita yakin Tuhan mendengar, kita yakin Tuhan menjawab, kita yakin permintaan-permintaan kita yang kita sampaikan pada Yang Maha Kuasa itu dijawab. Nah, itu komunikasi transendental. Balik lagi ke dialektika rasional. Di sini, ketika kita melakukan komunikasi antarpersonal antara individu A, B, C, kemudian ada D di sana. Kita A, B, C merasa nyambung, merasa memiliki connection gitu. Tapi tiba-tiba kita tanpa perlu diucapkan tidak nyambung dengan si D, kita langsung bisa merasakan ada dialektika di antara kita itu. Mungkin seperti apa ya, intuisi misalnya atau feeling, sama-sama merasa ini kayaknya kita nggak nyambung sama dia, tapi nggak diucapkan. Nah, itulah dialektika rasional. Nah, dari kesekian poin itu, gimana? Udah pada ngerti kan? Kalau teman-teman mau bertanya atau mau nambahin atau bahkan berbagi pengalaman yang mirip-mirip dengan apa yang tadi saya sampaikan, teman-teman boleh isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you, bye-bye. Itu boleh jadi terkonstruksi, ya cewek mah santai aja. Padahal kenyataannya kalau kita hidup jadi cewek, nggak bisa kali santai kayak gitu. Kamu juga harus merjuangin nasib kamu sendiri, guys. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Saya Rati Afandi, dosen ilmu komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih mengerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan akan membuat teman-teman semua auto ngerti.
Video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk teman-teman yang sedang mendalami ilmu komunikasi saja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena selama kita hidup, bernafas, kita tidak pernah bisa jauh dengan yang namanya komunikasi. Hari ini enaknya ngebahas apa ya? Oke, saya mau nanya dulu deh sama teman-teman. Ada nggak sih di sini teman-teman yang belum pernah atau sama sekali nggak tahu dengan tokoh Disney Princess? Aku rasa kayaknya semua tahu ya. Oke, kita sebut aja deh Snow White dengan apel ajaibnya, dimana dia tiba-tiba pingsan makan apel beracun dan bangun, and then Sarah become a happily princess yang dinikahi oleh Prince. Ya pasti pikirannya hidupnya bahagia selamanya. Kemudian ada lagi Sleeping Beauty, tidur sama-sama kayak Snow White, bangun-bangun udah bahagia. Oke, kemudian apalagi ya? Cinderella dengan sepatu kacanya yang bisa merubah hidupnya, bahagia selama-lamanya. Kalau sekarang kita lihat deh live actionnya, udah pada nonton belum sih? Oke, bandingin aja ya sekarang Snow White and the Huntsman dan Snow White yang zaman dulu banget yang kartun. Kita bisa ngelihat di Snow White and the Huntsman, di situ dia betul-betul memperjuangkan nasibnya. Dia yang benar-benar latihan berantem, latihan let's say pegang senjata, kemudian dia yang benar-benar memperjuangkan nasib dia, dan jangan salah, dia juga memperjuangkan nasib rakyatnya. Kemudian kita bandingin lagi, tadi aku sebutin juga salah satunya film Sleeping Beauty. Live actionnya malah diangkat tokoh jahatnya, Maleficent, dan itu jadi judul besarnya. Kita bisa lihat ada perubahan yang luar biasa, ada shifting yang luar biasa, 180 derajat berbalik dari yang menggambarkan citra princess yang tinggal duduk, asal cantik, kemudian ketemu prince yang kaya raya, tinggal dicium aja dan tara, jadi princess yang bahagia. Tapi sekarang kalau kita lihat di film-film Disney yang sekarang, gambaran perempuan kayak gitu tuh udah nggak ada. Kalau kita perhatiin, ada juga tokoh-tokoh baru. Sebut aja Frozen, Moana, kemudian Brave. Pasti teman-teman udah pada tahu. Dan ini segmennya saya yakin diperuntukkan bukan hanya untuk orang dewasa yang dulunya kayak saya nontonin Disney terus pengen nonton tokoh baru, tapi juga untuk anak-anak, dimana kalau anak kecil itu nonton film kartun apalagi dapat nge-save ya, itu pasti diulang lagi. Dan tentu saja segala sesuatu yang dilihat, ditonton, dicermati, dipahami, diresapi, apalagi nonton terus-menerus, tentu saja akan membuat konstruksi baru terhadap anak-anak tersebut. Let's say, sekarang kita balik lagi ke Disney lama. Apa sih yang dikonstruksi oleh Disney lama tentang gambaran perempuan pada masa itu? Ya itu dia, pokoknya perempuan harus cantik aja intinya, gitu aja. Nggak usah pinter memperjuangkan nasibnya, nggak usah nyari cara untuk mencari kebahagiaan. Tapi di yang sekarang, itu perempuan betul-betul dituntut untuk demikian. Karena pada dunia nyata juga kita nggak bisa asal cakep terus happy aja, nggak bisa. Kita memang harus betul-betul memperjuangkan nasib kita sendiri. Dalam hal ini, kita bisa garis bawahi bahwa Disney 100% sadar bahwa segala sesuatu yang ditonton, dilihat, dicermati, dan diresapi itu bisa mengkonstruksi sesuatu. Ya, bukan nggak mungkin kalau misalnya kita nonton Snow White yang tinggal nyanyi-nyanyi ketemu dwarf, terus udah gitu ketemu Prince Charming, tanpa kenal dulu, tanpa apa-apa, dan dibawa ke istana dengan bahagia. Itu boleh jadi terkonstruksi, ya cewek mah santai aja. Padahal kenyataannya kalau kita hidup jadi cewek, nggak bisa kali santai kayak gitu. Kamu juga harus merjuangin nasib kamu sendiri, guys. Disney sadar betul bahwa dalam kehidupan nyata, kita tuh nggak bisa diem aja dan nasib kita berubah. Kita memang harus benar-benar bisa memperjuangkan minimal nasib kita sendiri. Oke, teman-teman udah pada nonton ini belum film live actionnya Aladdin? Di situ, kalau misalnya teman-teman ada satu lagu yang sekarang hits banget, judulnya Speechless. Di situ ada scene di mana si Jasmine itu dia berteriak, mengeluarkan unek-unek dari hatinya dengan nyanyian tentunya, namanya juga film. Unek-unek dari hatinya bahwa dia pengen tidak diam lagi, dia pengen bisa bicara. Dia dalam hal ini bicara mengeluarkan opini dia, mengeluarkan harapan dia, keinginan dia, yang pada akhirnya sama ayahnya alias Sultan pada saat itu dibolehkan menjadi sultan dan boleh mengambil keputusan dan boleh memilih dengan siapa dia menikah.
Artinya, kalau kita lihat lagi zaman dulu, perempuan itu nggak seenak sekarang. Semua nasibnya ditentukan oleh surrounding, oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh adik laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Dan itu zaman sekarang, I don't think so, masih bisa dipakai. Kalau misalnya kita kaitkan dengan salah satu teori yang dinamakan feminism criticism, di situ intinya, definisinya adalah perempuan yang menuntut kesetaraan posisi dengan pria. Hati-hati, setara itu bukan sama. Setara itu bukan totally ini dapat 100, ini juga dapat 100, enggak kayak gitu. Setara itu mereka sama-sama boleh sekolah, sama-sama boleh melihat kehidupan di luar, mereka boleh menentukan nasibnya, bahkan mereka juga boleh memperjuangkan nasib orang lain, kenapa enggak? Oke, kurang lebih segitu aja pendapat saya tentang Disney awareness toward feminism. Karena awareness dari para penggiat-penggiat film itu sangat diharapkan oleh kita-kita di sini. Karena balik lagi, kita semua bertindak berdasarkan reference dan experience kita. Kalau kita nontonnya film-film yang ya memposisikan perempuan sebagai secondary position, we will going to be like that. Tapi kalau misalnya kita menonton film-film yang memposisikan perempuan setara dengan laki-laki, dua sisi, ya perempuannya akan aware tentang posisi dia, di mana dia boleh memperjuangkan nasibnya, dia boleh memperjuangkan nasib orang lain, dan juga sebaliknya, pihak laki-laki juga akan aware bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, bukan sama, setara. Gimana? Udah pada ngerti kan? Kalau ada pertanyaan atau misalnya teman-teman mau berbagi tentang pengalaman-pengalaman teman-teman yang related dengan apa yang saya sharing tadi, teman-teman bisa isi di kolom komen di bawah. Jangan lupa like tentunya, subscribe, dan share video ini. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you! Kemudian share fotonya, Instastory. Lanjut ngopi sama mama-mama cantik. Di foto lagi, Instastory lagi. Kebayang nggak ketika kita lengah? Halo teman-teman, saya Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi dengan cara yang menyenangkan, dan tentunya akan membuat teman-teman semua auto ngerti. Video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk teman-teman yang sedang sekolah ilmu komunikasi aja, bukan untuk para calon magister, calon dokter ilmu komunikasi saja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena apa? Karena selama kita hidup, kita tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, dalam video ini saya mau ngebahas salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia. Tapi sebelum ke sana, saya mau kasih tahu dulu deh. Pasti teman-teman udah tahu ada beberapa kecerdasan yang sudah pasti dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah IQ, EQ, SQ, dan PQ. Dan yang terakhir nih yang akan saya highlight nanti yaitu digital quotient atau DQ. Pernah dengar kan pasti? Oke, kita bahas satu-satu deh. Yang pertama, IQ, Intelligence Quotient, atau kecerdasan intelijensia. Dimana teman-teman udah pada tahu kan, bahwa waktu kita zaman SD dulu kita udah pernah yang namanya tes IQ kita berapa, berarti kita bisanya mendalami ilmu apa, ilmu B, ilmu A, dan lain sebagainya. Dan itu ada tolak ukurnya. Hampir semua sekolah mengadakan tes IQ untuk mengetahui kecerdasan intelektual dari anak-anak yang mereka ajar. Nah, kemudian ada yang selanjutnya adalah EQ atau Emotional Quotient, kecerdasan emosional. Teman-teman di sini ada yang emosional nggak? Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, dikit-dikit bete. Nah, artinya teman-teman di situ belum bisa mengelola yang namanya EQ atau Emotional Quotient. Kecerdasan emosional ini harus dimiliki oleh kita semua. Kenapa? Karena itu untuk bisa membalance komunikasi yang kita lakukan dalam keseharian kita. Kebayang dong, baru ngelihat berita yang belum tentu kebenarannya aja, kita udah ngambek, kita udah bete. Wah, ini nggak bener segala macam. Artinya kita tidak memiliki emotional quotient yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu SQ atau spiritual quotient. Nah, ini nih orang selalu mengaitkan spiritual dengan religion, tapi di sini mau saya jelasin dulu deh. SQ atau spiritual quotient adalah kecerdasan individu dalam memahami, memaknai persoalan sehingga dia memiliki fleksibilitas dalam menghadapi masalah. Nah, loh, artinya ketika teman-teman bisa mengambil keputusan yang benar, ketika teman-teman bisa memanage emosi, itu artinya
balance, IQ, EQ, SQ. Bahkan kalau misalnya kita lari ke beberapa tahun kemarin, ada yang namanya ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Balik lagi ke SQ yang tadi kita lagi bahas, Spiritual Quotient. Dalam hal ini saya mau highlight sama teman-teman bahwa spiritual itu tidak berbanding lurus dengan yang namanya religion. Bukan berarti spiritual adalah religion. Karena kita balik lagi, arti dari SQ sendiri adalah kecerdasan individu dalam memahami, memaknai persoalan, sehingga dia tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang benar. Jadi kalau orang yang punya spiritual quotient yang tinggi, itu belum tentu berbanding lurus dengan tingkat keimanan seseorang. Saya rasa itu nggak nyambung sama sekali. Contohnya aja, saya punya teman-teman yang tidak memiliki agama, dan hari ateis kepercayaannya atau agnostik. Mereka memiliki spiritual quotient yang baik. Karena apa? Karena mereka bisa memahami masalah, mereka bisa memaknai masalah, dan mereka bisa memecahkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan keseharian mereka. Oke, yang selanjutnya kita bahas yaitu PQ. P ya. PQ dalam hal ini adalah physical quotient, kecerdasan fisik. Dan ini bisa kita lihat jelas dalam keseharian kita. Kenapa? Karena kita bisa lihat apa yang orang lakukan dalam kesehariannya untuk melindungi dirinya. Contohnya, teman-teman kalau panas banget pakai payung. Nah, artinya kita punya physical quotient yang baik karena kita tahu bagaimana cara memperlakukan tubuh kita, fisik. Nah, yang terakhir nih, yang pengen banget saya bahas, karena sekarang kita nggak bisa jauh dari yang namanya digital. Udah kita melek, saya yakin deh teman-teman, begitu bangun tidur, pasti langsung ambil gadget kan. Pasti teman-teman ya pengen tahu dong trending topik sekarang apa, pengen tahu dong ada kabar apa terbaru. Karena orang-orang zaman sekarang itu cenderung penasarannya tinggi. Nah, mengenai digital quotient, dalam hal ini, digital quotient, kecerdasan digital, atau kita bisa katakan kecerdasan digital itu orang yang memiliki literasi media yang baik, literasi digital yang baik. Ada beberapa poin dalam digital quotient. Yang pertama, screen time management. Dari judulnya aja kita udah tahu bahwa smartphone kita itu sudah benar-benar smart, karena banyak sekali orang yang terkelabui oleh cerdasnya smartphone. Malah mereka dikendalikan oleh yang namanya smartphone. Sekarang produsen-produsen smartphone sudah sangat aware akan yang namanya digital quotient. Maka dari itu, ada salah satu merek handphone ternama, iPhone, Oppo. Mereka punya fitur screen time management untuk mengetahui berapa jam waktu yang digunakan oleh pengguna, apa saja yang mereka buka. Jadi mereka memberikan informasi kepada user mengenai apa saja yang mereka lakukan dengan smartphone mereka. Contoh lainnya misalnya merek Oppo. Mereka punya fitur data reminder. Di situ mereka mengendalikan sudah berapa gigabyte dalam satu hari yang dipakai oleh user dalam menggunakan smartphone. Nah, screen time management ini sangat penting karena apa? Di sini ada dua kontrol yang saya kasih label, yaitu yang pertama media control, yang kedua content control. Media control dalam hal ini kita bisa mengendalikan diri kapan saja kita menggunakan media itu. Kita tidak diperbudak sama yang namanya pegang handphone terus kemana-mana. Nah, yang selanjutnya dalam poin screen time management ada yang namanya content control. Saya kasih label content control ini karena individu harus bisa mengendalikan yang namanya satu, hoax, kemudian dua, hate speech, kemudian provoking. Kenapa 3 poin itu sangat penting? Karena 3 poin itu ketika kita mendapatkan berita yang belum tentu kebenarannya, yang mana boleh jadi itu berita bohong atau benar. Nah, kalau benar ya syukur. Nah, kalau bohong, kita udah terlanjur sebarkan yang menyebabkan hate speech dan memprovoke orang-orang untuk bergerak. Mending kalau misalnya gerakannya positif. Kalau gerakannya negatif, anarkis, aduh serem deh gitu. Yang kedua yakni privacy management. Kita harus bisa memanage ruang privasi kita. Kita tidak bisa membaurkan yang namanya ruang privasi dengan ruang publik dengan seenaknya saja. Kita harus bisa mengontrol itu. Contohnya ketika
mami-mami zaman sekarang ya, macan ternak, mama cantik antar anak. Nah, antar anak pagi-pagi, kemudian difoto, kemudian share location, kemudian share fotonya, Insta story, lanjut ngopi sama mama-mama cantik, difoto lagi, Insta story lagi. Kebayang nggak ketika kita lengah, hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menculik anak misalnya, oh mamanya nggak ada, atau oh rumahnya kosong, dan lain sebagainya. It's gonna be very horrible. Oke, yang ketiga, cyberbullying management. Kita memang tidak bisa jauh dari yang namanya cyberbullying, karena segala hal-hal yang berbau tidak menyenangkan atau segala hal-hal yang tidak sejalan dengan mata netizen itu pasti dapat bullying. Misalnya, secantik apapun itu orang, contohnya saya seneng banget sama salah satu public figure yaitu Maudy Ayunda. Dia itu cantik banget, pinter banget, tapi tetap aja netizen itu nemu kekurangan dari beliau, yaitu gigi kelincinya, padahal itu cute banget. Tapi hal tersebut menjadi hal-hal yang malah dibully sama para netizen. Kemudian yang selanjutnya, digital citizen identity. Ini closely mirip dengan yang namanya privacy, karena yang namanya identitas, ya, kita ini memiliki identitas yang sudah kita bawa sejak dahulu. Tapi ketika kita masuk ke ranah digital, di situ kita tahu bahwa oh kalau di ranah digital aku mesti begini. Jadi ada identitas tersendiri yang terlabeli ketika kita masuk ke ranah digital. Kalau kita bilang ranah identity para netizen, orang suka melabeli netizen A, netizen B, netizen C. Nah, kemudian yang selanjutnya, digital footprint management. Selama kita login, itu semua data kita ada footprintnya. Jadi hati-hati dalam men-share, dalam mempublish segala sesuatu. Kalau sekiranya tidak terlalu bermanfaat, kalau sekiranya hanya menimbulkan fitnah, menimbulkan hoax, memprovokasi, ngapain? Misalnya kita memposting sesuatu yang kita nggak suka misalnya, tapi ternyata sesuatu yang kita nggak suka itu hoax. Terus kita udah lupa, tapi footprint kita ada, dan itu bisa dituntut. Aduh, maka dari itu, segala sesuatu yang mau kita post, kita share, dilihat lagi. Sekiranya itu hanya menimbulkan hate speech atau provokatif, nggak usah. Kemudian yang selanjutnya, cyber security management. Di sini kita harus bisa memprotek diri kita dari pengaruh-pengaruh digital. Maksudnya begini, mirip-mirip dengan yang di atas, kita harus pinter-pinter menyimpan yang namanya kita punya user ID atau password. Kalau misalnya teman-teman login di warnet, kalau pulang jangan lupa log out. Karena itu bisa disalahgunakan. Kebayang nggak email teman-teman atau game teman-teman yang sekarang rame banget online game, terus teman-teman pakai pulang tanpa logout. Aduh, kalau digunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu sangat mengerikan. Ujung-ujungnya sebetulnya kaitannya dengan keamanan kita sebagai makhluk hidup yang bukan hidup di dunia digital saja. Oke, yang selanjutnya, critical thinking management. Kita mesti punya yang namanya critical thinking. Kita harus kritis. Kalau di agama saya itu ada yang namanya istilah tabayun. Kalau nemu hal-hal yang sekiranya berita yang kurang kredibel, kita bisa cross check terhadap sumber berita yang lain. Misalnya, ada gempa bumi kemarin di Bandung, BEC runtuh katanya, BEC ada yang condong ke depan gitu bangunannya. Ternyata ketika ditelusuri, emang bangunannya kayak gitu, bukan gara-gara gempa. Nah, kita mesti bisa mengatasi yang begitu-begitu. Kemudian critical thinking management lainnya, ya kita harus bisa menghadapi namanya berita-berita yang berbau provokatif. Kaitannya lagi dengan emotional quotient. Ketika ada berita yang provoking, biasanya berita-berita provoking itu related to ras, agama, dan suku. Biasanya yang kayak begitu-begitu tuh enak banget buat digoreng, enak banget buat memprovokasi. Dalam hal ini kita mesti memiliki critical thinking yang baik. Terakhir, digital empathy. Nah, ini nih, saya suka gemes ya ketika saya melihat di sosial media orang bisa dengan mudah men-share korban gempa bumi yang tertimpa reruntuhan, ya bentuknya udah menakutkan, dan mereka bisa dengan leluasa men-share. Tolonglah yang begitu-begitu
kita keep saja, cukup berhenti di handphone kita, cukup berhenti di sosial media kita. Kita nggak usah komentarin secara langsung. Kalau kita mau ngedoa aja, Tuhan pasti denger. Kalau kita mau nyumbang, ya nyumbang aja langsung. Nggak usah di-share-share kayak gitu. Nah, kurang lebih digital quotient itu kayak gitu. Artinya, ketika kita memiliki digital quotient yang baik, itu artinya kita memiliki IQ, EQ, SQ, dan PQ yang baik. Kenapa? Karena ketika kita memiliki digital quotient yang baik, menghadapi hoax, menghadapi provocative news, menghadapi segala sesuatu yang negatif, isme-isme yang buruk, kita tidak langsung emosional, kita tidak langsung mengambil keputusan, tergerak untuk berperang dan lain sebagainya. Dan ketika melihat sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai, kita tidak perlu membulinya. Controlling, artinya kita sudah cerdas total kalau misalnya teman-teman sudah memiliki digital quotient. Nah, gimana? Teman-teman udah punya digital quotient yang benar belum? Apa teman-teman pernah nggak ngelihat orang-orang yang ngamuk-ngamuk di sosial media? Nah, itu contoh yang tidak memiliki digital quotient yang benar. So far, gimana? Udah pada ngerti kan? Nah, itu sedikit banyak tentang DQ atau digital quotient, kecerdasan digital. Nah, tadi kan saya ngebahas yang namanya IQ, EQ, SQ, sama PQ. Nah, kalau teman-teman pengen lebih dalam lagi tentang poin-poin yang tadi saya jelasin, teman-teman bisa request di kolom komentar di bawah ini. Jangan pernah lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. Bye-bye!